Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Nah, di video kali ini aku mau berbagi lagi yaitu tentang pelatihan mandiri atau aksi nyata ya teman-teman. Dan langsung aja kita login ke akun PMM. Dan di sini aku udah login ya teman-teman, dan ini merupakan beranda dari akun PMM. Kemudian lanjut kita pilih pelatihan mandiri. Nah, di sini ada untuk Anda topik dan aksi nyata. Di sini ada rekomendasi belajar, progres topik dan webinar. Nah, di sini bisa kita lihat juga sih progres topiknya yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang topiknya asesmen SMP, SMA atau SMK, ini paket BC. Nah, ini sudah selesai semua modulnya, lanjut untuk aksi nyatanya. Dan kita lihat dulu ya teman-teman seperti apa modul-modulnya. Nah, ini dia asesmen. Dan di asesmen ini ada 3 modul. Modul yang pertama yaitu memahami tentang asesmen. Nah, di sini ada materi-materinya, kemudian ada post test. Begitu juga dengan modul yang kedua, materinya yaitu menyiapkan asesmen SMP. Karena saya berada di fase D, yaitu tingkat SMP. Kemudian ada materi, kemudian ada post testnya juga. Begitu juga untuk modul yang ketiga, yaitu penggunaan hasil asesmen menyiapkan asesmen SMP. Nah, di sini ada materinya, kemudian post testnya. Di sini udah selesai semua ya teman-teman. Lanjut untuk aksi nyatanya. Nah, untuk aksi nyatanya, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Yang pertama, melakukan asesmen formatif alternatif. Ini untuk guru dan ada juga untuk kepala sekolah. Untuk guru ada 3 pilihan. Yang kedua, melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang ketiga, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid atau ini untuk guru. Nah, yang di sini saya ambil yang melakukan asesmen awal pembelajaran. Dan ini dia. Kita pilih, kemudian selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita lengkapi ya. Yang pertama, praktikkan aksi nyata. Pilihlah satu tujuan pembelajaran terdekat yang akan dilaksanakan pembelajarannya. Yang kedua, rancanglah asesmen awal pembelajaran sesuai langkah pada video asesmen awal pembelajaran. Anda bisa memanfaatkan perangkat asesmen yang tersedia pada fitur asesmen murid. Yang ketiga, praktikkanlah rancangan Anda tersebut. Yang keempat, buatlah rencana tindak lanjut dari hasil asesmen awal pembelajaran yang telah Anda praktikkan. Ini bisa kita lihat selengkapnya ya untuk detail lebih rincinya. Kemudian ceritakanlah praktik asesmen awal pembelajaran Anda poin 1 sampai 4 kepada rekan sejawat. Kemudian mintalah umpan balik berupa catatan dari mereka yang mencakup pertanyaan berikut. Nah, di sini umpan baliknya berupa beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah rencana tindak lanjut sudah berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran? Yang kedua, apakah rencana tindak lanjut sudah mencakup strategi pembelajaran di kelas serta bentuk intervensi kepada murid? Jelaskan alasannya. Nah, di sini ada 2 ya yang harus kita buat di umpan baliknya. Ini umpan baliknya kita berikan kepada rekan sejawat. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya adalah unggah dokumen berupa rencana asesmen awal pembelajarannya dalam bentuk foto atau dokumen. Yang selanjutnya, rencana tindak lanjut asesmen dalam bentuk foto atau dokumen. Paparan ini sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint di Canva tepatnya. Yang ketiga, dokumentasi umpan balik berupa foto dokumen hasil dari umpan balik yang dilakukan. Jadi dalam dokumen yang akan kita unggah itu ada 3 poin ini ya teman-teman. Yang pertama, rencana asesmen. Yang kedua, rencana tindak lanjut. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi umpan balik berupa foto. Di sini ada catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Dan selanjutnya, yang kedua, kumpulkan umpan balik
Kemudian yang ketiga, lengkapi lembar aksi nyata. Nah, ini udah saya buat dalam bentuk slide PowerPoint. Nah, ini dia, ini ringkasan materinya juga. Dimulai dari pengertian, tujuan asesmen, jenis-jenis asesmen, kemudian jenis asesmen diagnostik, kemudian merancang asesmen, tahap merancang, hasil pelaksanaan asesmen diagnostik, rencana tindak lanjutnya juga sudah ada, kesimpulan. Yang selanjutnya ini ada dokumentasi kegiatan dan dokumentasi umpan balik. Nah, untuk ini belum saya input di sini ya. Nah, untuk dokumentasi kegiatan dan umpan balik ini belum aku masukin ya teman-teman. Bentuk dari aksi nyata yang aku buat untuk topik asesmen. Nah, begitu teman-teman, kalau misalkan ini udah selesai, tinggal kita simpan aja dalam bentuk PDF karena ini aku buat di Canva ya teman-teman. Setelah itu baru kita upload di pelatihan mandiri untuk topik asesmen ini. Nah, demikianlah teman-teman untuk pelatihan mandiri topik asesmen SMP ya. Terima kasih teman-teman udah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.